Kala Edi Mulyadi kehilangan ponselnya sebelum diperiksa Barreskrim Polri. Kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, mengungkapkan bahwa ponsel kliennya terjatuh dan hilang menjelang pemeriksaannya atas dugaan kasus ujaran kebencian oleh penyidik Barreskrim Polri pada Senin, 31 Januari 2022. Herman mengatakan ponsel milik kliennya sudah tidak menyala alias mati. HP-nya mati, kebetulan kemarin itu kayaknya HP-nya jatuh di mana itu. HP-nya hilang itu gara-gara dia naik motor, kemana jatuh iya. Kelupaan dia, orang posisi panik, demikian kata Herman di Barreskrim Polri Jakarta. Meski demikian, Herman tak menjelaskan secara terperinci ihwal kronologi hilangnya ponsel milik Edi Mulyadi. Namun ia memastikan bahwa hilangnya ponsel Edi Mulyadi tak terkait upaya untuk menghilangkan barang bukti. Herman menegaskan Edi Mulyadi kehilangan ponsel murni karena keteledorannya. Sebab Edi Mulyadi memahami kasusnya itu telah viral di Indonesia. Terlebih sebelum ponselnya hilang, Edi Mulyadi sempat mengalami teror ribuan telepon. Ketika Edi Mulyadi menerima telepon itu, banyak yang mengaku sebagai suku Dayak memprotes ucapan kliennya. Iya, jadi dia teledor. Ponselnya sudah mati. Ini dahsyat banget salahnya, bukan kayak peristiwa-peristiwa biasa. Menghadapi emosional masyarakat yang ribuan gini kan enggak gampang. Demikian Ibu Herman. Diberitakan sebelumnya, Barreskrim Polri tengah menindaklanjuti semua laporan kepada Edi Mulyadi. Laporan ini berawal saat Edi menyampaikan pernyataan yang menyebutkan istilah tempat jin buang anak saat tengah mengkritik rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, Edi mengkritik bahwa lahan ibu kota negara atau IKN baru tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendirian. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Demikian ujar Edi dalam video di kanal YouTube Mimbar Tube, seperti dikutip Tribun News. Edi Mulyadi pasrah jika ditahan. Sudah siapkan baju ganti dan alat mandi untuk dibawa ke kantor polisi. Edi Mulyadi ternyata sudah mempersiapkan diri jika dirinya bakal ditahan oleh polisi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir. Herman memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan tim penyidik Barreskrim Polri pada Senin 31 Januari 2022 besok. Ia juga mengatakan Edi Mulyadi sudah menyiapkan pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menyambangi Barreskrim Polri. Pak Edi katanya dia sudah mempersiapkan pakaian-pakaiannya, sikat gigi, sabun sudah disiapkan sama pakaian-pakaiannya. Demikian ucap Herman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Minggu 30 Januari. Edi Mulyadi punya alasan mengapa ia sudah menyiapkan segala perlengkapan itu. Karena kata Herman, berdasar rumor yang diterima pihaknya, sang klien akan langsung ditahan pada pemanggilan besok. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan secara detail terkait sumber dari rumor yang diterimanya itu. Ya, rumor yang beredar katanya dia mau ditahan. Kalau mau ditahan kan berarti bawa pakaian. Ya, rumornya begitu. Demikian kata Herman. Sedangkan untuk tim kuasa hukum, kata Herman, pada pemanggilan besok pihaknya sudah menyiapkan beberapa berkas, termasuk berkas surat kuasa. Sebagai informasi, panggilan ini merupakan yang kedua kali terhadap Edi Mulyadi setelah sebelumnya urung hadir pada Jumat 28 Januari 2022 kemarin. Edi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ujaran kebencian dalam kapasitasnya sebagai saksi. Herman mengatakan dalam kedatangan Edi besok, pihaknya selaku tim kuasa hukum akan tetap turut mendampingi. Ia dengan tim kuasa hukum tetap didampingi. Demikian beber Herman. Lebih lanjut, Herman juga memastikan kedatangan Edi sebab kata dia tak akan ada halangan yang membuat kliennya urung hadir. Tak hanya itu, kepastian tersebut juga diperkuat karena prosedur pemanggilan terhadap kliennya ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Tidak bakal ada halangan, insya Allah siap hadir. Herman menyebut pihaknya bersama Edi akan berangkat berbarengan dari kantor hukumnya dan akan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui dalam panggilan pertama yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri pada Jumat 28 Januari kemarin, Edi Mulyadi urung hadir. Adapun alasan Edi Mulyadi tidak hadir memenuhi panggilan polisi yang dijadwalkan hari ini karena dia mempermasalahkan prosedur surat pemanggilan yang dilayangkan polisi. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, saat hadir langsung di Barreskrim Mabes Polri. Sebuah video yang memperlihatkan seorang aktivis 98 rekan Edi Mulyadi mendesak agar rezim pemerintahan Presiden Jokowi diganti dan sistem negara juga diganti dengan syariah Islam, viral di media sosial. Video aktivis 98 mendesak rezim Jokowi diganti dan sistem negara diubah ke syariah Islam itu viral usai diunggah pengguna Twitter
tukang rosok seperti dilihat pada Minggu 30 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu melaporkan pernyataan aktivis 98 tersebut kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan aparat Polri. Minta dikandangin juga manusia ini, CC Mahfud MD, Lista Sigit P, CCIC Polri. Demikian cuit netizen tukang rosok _ Dilihat dari video itu, tampak awalnya aktivis 98 itu menyebut bahwa hukum, ekonomi, dan ibu kota saat ini dikendalikan oleh para kapitalis. Para kapitalis yang mengendalikan hukum, ekonomi yang mengendalikan ibu kota. Itu persoalan, demikian ujar sang aktivis. Ia pun mengatakan sistem di negara ini telah rusak lantaran lahir dari sekulerisme. Selain itu, ia juga menyebut bahwa moderasi beragam sebenarnya ada untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki. Sistem ini rusak, saudara-saudara, lahir dari sekulerisme. Pemisahan agama dari kehidupan, kenapa ada moderasi beragama? Itu sebenarnya untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki. Demikian ungkapnya. Maka dari itu, aktivis 98 tersebut menegaskan bahwa moderasi beragam itu merupakan paham sekuler. Moderasi beragam itu sekuler untuk menutupi penjajahan kapitalisme oligarki, saudara-saudara. Takbir, demikian tegasnya. Oleh karenanya, aktivis 98 itu menyerukan agar rezim Jokowi segera diganti. Ia pun juga menawarkan sistem negara diganti menjadi syariah Islam yang menurutnya lebih baik untuk Indonesia. Ganti rezim, ganti sistem, kesempatan yang baik ini saya aktivis 98 sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik, demikian ujarnya. MS Kaban desak Jokowi mundur hingga diadili di sidang istimewa presiden. Ini alasannya. Presiden Joko Widodo lagi-lagi didesak mundur bahkan diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Desakan itu disampaikan oleh politisi Partai Umat Malam Sambat Kaban atau MS Kaban. Pasalnya, MS Kaban menilai Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR untuk COVID-19. Salam PCR, Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR. Demikian ujarnya. Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden terlibat bersama pembantunya Menteri. Demikian ibunya. Faktanya, lanjut MS Kaban yang berkata kleptokrasi memang ada. Bukan kali ini saja MS Kaban mengkritik Jokowi. Ex-Menteri Kehutanan ini juga pernah membandingkan kasus Habib Rizik Syihab dengan keputusan Jokowi. Pemerintah Jokowi bersama DPR RI membuat UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 45, kok gak ada sanksi? Demikian tuturnya pada Selasa 7 Desember 2021. Dalam cuitannya itu, MS Kaban meminta agar pihak terkait membebaskan HRS tanpa syarat. Habib Rizik Syihab hanya langgar prokes dan kerumunan sudah bayar denda tetapi dipenjara. Inikah keadilan? Bebaskan HRS tanpa syarat. Demikian tandasnya. Selain itu, MS Kaban juga sempat meminta Jokowi mundur lagi pada Sabtu 27 November 2021 melalui cuitannya. Menurutnya, Jokowi pantas mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu ia juga menilai bahwa Jokowi dan parpol pendukungnya semestinya mendapatkan sanksi atas UU Ciptaker.